Bu, ibu, ibu. Duh, capek banget sih. Kenapa sih harus makan sayur? Kata ibu sih, agar badan aku sehat. Tapi kan, aku nggak suka sayur. Oh iya, tadi ibu nyuruh belanja apa aja sih? Aku cek dulu. Ada terong, jeruk, merica, labu, tomat, timun. Lihat timun, aku jadi keingat sesuatu. Tapi apa ya? Oh iya, kisah timun mas. Kisah yang berasal dari Jawa yang diceritakan ibu dulu. Jadi, dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Srini. Tidak punya keluarga, hidup sebatang kara, dan kesehariannya hanya mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Siang itu, Mbok Srini melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan. Ia menghayal jika ia memiliki seorang anak, tentulah pekerjaannya akan semakin ringan. Tapi kan, dia tidak punya suami. Jadi, bagaimana mau punya anak? Tiba-tiba datang seorang raksasa besar di hadapan Mbok Srini. Perempuan tua, mana anakmu? Kau tahu aku lapar. Mana anakmu? Anakku? Aku tidak punya anak. Raksasa itu kemudian mendekat ke arah Mbok Srini. Bau mulutnya membuat Mbok Srini ingin muntah. Kau jangan bohong. Katakan di mana anakmu? Aku lapar. Tidak, aku tidak bohong. Jika kau mau, makan saja aku. Tetapi raksasa itu malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tidak, aku tidak mau. Dagingmu tidak enak. Kau sudah tua dan penyok. Raksasa itu akhirnya memberikan kantong kecil berisi biji timun. Tanamlah biji-biji timun ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu buahnya akan berwarna emas. Jika sudah masak, petiklah dan rawatlah dia. Di dalam buah itu akan muncul seorang bayi. Petiklah dan rawatlah dia. Berikan ia makan yang cukup agar ia tumbuh dengan sehat. Tetapi jika ia berusia 17 tahun, aku akan datang menagih anak itu kembali. Hahaha, dia akan menjadi santapan yang paling lezat. Kau paham? Namun, Mbok Srini akhirnya lari terbirit-birit dan menanam biji timun emas tersebut. Setiap hari, Mbok Srini menyiram dan merawatnya penuh kasih sayang. Dan benar apa yang dikatakan oleh raksasa tersebut. Salah satu buah dari timun emas berwarna emas. Mbok Srini lalu memberikan perhatian khusus kepada timun emas tersebut. Wah, sudah waktunya timun ini aku petik. Mbok Srini lalu membelahnya dengan sangat hati-hati. Wah, betapa terkejutnya Mbok Srini mendapat perempuan yang sedang menangis di dalam sana. Orang bayi perempuan yang sangat cantik akan kuberi nama timun emas. Timun emas pun tumbuh menjadi anak yang sehat, cekatan, dan juga berani. Sini Mbok, aku bantu. Iya Nduk, terima kasih. Tetapi ketika ia mengingat janjinya dengan raksasa, Mbok Srini akan merasa sedih karena usia timun emas sebentar lagi akan memasuki 17 tahun. Dan kekhawatiran Mbok Sri akhirnya terbukti. Raksasa datang untuk menagih anak itu. Hai perempuan tua, di mana timun emas? Cepat bilang padaku, di mana timun emas? Hai raksasa, timun emas belum besar, belum enak dagingnya. Datanglah 2 tahun lagi, maka ia akan menjadi santapan yang sangat lezat. Raksasa akhirnya setuju dan akan datang 2 tahun kemudian. Suatu malam, Mbok Sri bermimpi. Di dalam mimpinya,
ia bertemu dengan seorang bertapa. Bertapa tersebut meminta Timun Mas untuk menemuinya di gunung. Timun Mas, kakek memberikan 4 kantong benda ini untuk menyelamatkanmu dari raksasa tersebut. Terima kasih, kek. Timun Mas pamit, permisi. Timun Mas pun pulang dengan membawa 4 kantong benda pemberian bertapa tersebut. Sesampainya di rumah, Timun Mas dikejutkan dengan kedatangan raksasa. Datang berhadapan dengan Mbok Sri. Hai perempuan tua, mana janjimu? Mana Timun Mas? Timun Mas, lari, selamatkan dirimu nak, lari. Iya Mbok. Raksasa kemudian mengejar Timun Mas. Timun Mas merasa sangat ketakutan. Ia harus melempar biji pertamanya, biji timun. Dengan sekejap, biji-biji timun tersebut berubah menjadi kebun timun yang sangat lebat dan subur. Perhatian raksasa beralihkan ke timun-timun tersebut. Tapi ketika timun-timun tersebut habis, raksasa kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas merasa ketakutan sambil berlari. Ia menghempaskan biji keduanya yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi lautan api yang sangat besar. Raksasa kemudian terjebak di dalamnya. Au, sakit! Timun Mas, tunggu aku Timun Mas, sakit! Timun Mas tetap berlari. Ia sangat ketakutan. Kemudian ia melempar kantung ketiganya yang berisi garam. Garam-garam tersebut kemudian menjadi lautan. Kemudian raksasa tersebut tercebur di dalamnya dan kesakitan. Timun Mas, tunggu aku Timun Mas. Timun Mas merasa sangat ketakutan karena raksasa tersebut berhasil lolos dari lautan yang sangat luas. Akhirnya Timun Mas pun meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, bagaimana ini? Tolong aku, tolong selamatkanlah diriku. Tanpa berpikir panjang, Timun Mas langsung melempar kantung keempat yang berisi terasi. Dalam sekejap, terasi-terasi tersebut berubah menjadi lautan lumpur yang sangat panas. Raksasa terjebak di dalamnya dan tak bisa keluar lagi. Timun Mas, tolong aku Timun Mas. Raksasa telah terjebak di dalam lautan lumpur. Timun Mas merasa sangat lega karena raksasa tersebut telah berhenti mengejarnya. Ia langsung bergegas pulang dan disambut bahagia oleh Mbok Srini. Akhirnya mereka hidup menjadi pasangan ibu dan anak yang saling menyayangi dan mengasihi. Ya, itu tadi cerita yang telah diceritakan oleh ibuku. Jadi Timun Mas kemudian tumbuh menjadi anak yang sangat mandiri, berani dan juga cerdas. Baik, sekian cerita Timun Mas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.